Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapianus masih membahas kasus Subang. Ini gue akan membicarakan oknum ya, oknum yang terlibat memang tidak bisa dipungkiri. Yang pertama, siapakah yang menyuruh Pampol tersebut? Yang kedua, siapakah orang atau oknum ini di balik dalang gitu. Yang utama yang tidak bisa disebut mungkin namanya, yang tidak mau, mungkin orang yang berkuasa gitu kan. Jadi sebenarnya memang masih ada orang di balik dalang gitu teman-teman. Kalau masih ada orang ini baik dalang, memang kemungkinan besar kasus ini kalau sekedar di Polres ya tidak akan bisa. Tapi sudah beralih ke Polda Jabar, ya dia mungkin kekuasaannya tidak sampai situ, tidak seluas itu teman-teman. Kenapa gua secara terang-terangan sudah mulai untuk uh, membahas hal ini ya karena sih ini udah lama-lama sudah mengerucut teman-teman. Jadi sudah terbuka aja lah karena dari YouTuber Subang itu udah terbuka banget teman-teman dari sekarang, udah tidak takut lagi untuk menyebutkan siapa saksi-saksi, dikeluarin semua gitu untuk menyudutkan siapa, itu semuanya sudah terbuka karena itu sudah jelas teman-teman. Jadi gue juga akan mungkin bicara secara terang-terangan aja gitu kan mengenai oknum. Yang jelas yang harus ditargetkan kepolisian itu, yang pertama itu siapa sih? Ada oknum siapa nih yang menyuruh Banpol tersebut? Siapa sih kira-kira di balik dalang ini kan kayak gitu. Ini hal yang paling besar itu sebenarnya ini kuncinya teman-teman. Siapa sebenarnya yang ada di balik dalang ini? Apakah pihak kepolisian mampu gitu kan untuk mengungkapkan siapa ini orang gitu kan? Maksudnya itu siapa bang? Ya tentunya yang mengetahui dan akhirnya membantu dari awal gitu. Dari awal nih Pak Yosep tiba-tiba punya pengacara, tiba-tiba ini ada Banpol yang uh, mengurus segala macam untuk merusak TKP kan kayak gitu. Udah semuanya sudah terencana dari secara sempurna gitu. Pengennya sempurna tapi karena memang yang melakukan juga amatir gitu ya, jadi mungkin memang tidak sempurna hasilnya gitu kan. Namun karena ini masih di tahap dulu Kapolres gitu kan, jadi mungkin kekuasaan orang tersebut ini, oknum di balik dalang ini masih mampu untuk mengcover gitu. Karena mungkin punya jabatan segala macam gitu kan ya, sebagai orang yang punya jabatan di wilayah Subang tersebut, sehingga gitu kan Polres ini nggak mampu untuk speak up gitu. Hanya mungkin dari Kapolresnya cuman bilang ya bahwasanya ini keputusannya orang terdekat gitu kan ya. Seperti itu doang gitu kan. Gue dulu ya di kasus Mirna pernah bilang itu di dokter siapa tuh? Dokter Jaja bilang yang namanya pembunuhan itu tidak jauh gitu kan ya dari orang-orang terdekat gitu. Orang terdekat ini banyak ya, terutama ya yang harus dicurigai dulu dari keluarga dulu. Kenapa orang-orang yang kenal? Karena orang-orang yang kenal itu jelas dia motifnya apa, sedangkan kalau misalkan tidak kenal ya jelas gitu kan, itu teroris bisa kayak gitu. Orang nggak kenal kok tiba-tiba ngebunuh kan kayak gitu. Nah, sekarang saya mau nanya, sering nonton film kriminal nggak? Conan. Iya, tapi yang tersangka utama orang paling dekat kan? Iya. Suami, istri, anak, dan segala macam. Itu pasti dekat tuh lingkaran itu. Kalau nggak ada, saya begini, saya nggak mungkin membunuh kamu kalau saya nggak kenal kamu. Kalau saya bunuh kamu, kalau saya nggak kenal kamu, itu namanya teroris. Makanya harus diperiksa. Justru kalau misalnya tidak boleh diperiksa kayak gitu punya, kita mencurigakan orang-orang terdekat justru. Bahkan di dalam KUHP ya, KUHP hukum pidana itu ada pasal 222. Barang siapa menghalangi pemeriksaan itu bisa dipenjara 9 bulan. Terus ini dan juga gue juga sebenarnya meragukan nih apakah pihak kepolisian sanggup untuk mengungkap di balik dalang ini kayak gitu. Jadi gue nggak tahu nih komentar teman-teman kayak gimana, apakah orang di balik dalang ini akan terungkap nantinya atau pihak kepolisian cuma mampu untuk mengungkap apakah ada oknum dari pihak kepolisian yang menyuruh si Banpol ini untuk merusak TKP kan kayak gitu. Mungkin sanggupnya hanya di situ. Tapi gua harap sanggupnya bisa lebih ya, karena ini akan terjerat semuanya gitu kan. Kalau misalkan dari Pak Yosep ini mau speak up, siapa aja yang terlibat itu semuanya kena game over. Makanya sampai saat ini dia nggak mungkin sampai di persidangan situ sampai dia mau bungka mulut dia tuh nggak mungkin teman-teman, karena semuanya kena gitu. Dari keluarganya,
dari yayasan, dari orang-orang yang lebih tinggi gitu kan, yang mungkin yang memiliki jabatan yang ia kenal gitu, yang membantu dia, itu semuanya bakal kena. Jadi dia nggak mungkin bakal speak up kecuali memang ada bukti-bukti yang kuat yang membuat dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Bukti akan membungkam dari dari para tersangka. Dan gua harap pihak kepolisian jika kurang memiliki bukti, ayolah gunain triknya agar bisa mendapatkan bukti-bukti baru. Kita dukung pihak kepolisian untuk mendapatkan bukti-bukti yang baru. Coba dilihat lagi, dipantau lagi. Teman-teman komentar di bawah, siapa kira-kira oknum gitu kan yang membantu dari kasus Subang ini gitu, bisa sampai kok terjadi kayak gitu ya, sampai Pak Yosep ini terlihat sangat dilindungi oleh orang tersebut, dan mungkin sampai di Polda Jabar udah tidak bisa berkutik lagi. Gue yakin kok pihak kepolisian juga masih susah berkutik kalau misalkan Danu nggak menyerahkan diri. Jadi ya paling nggak berterima kasih sedikit lah sama Danu, walaupun beliau memang adalah tersangkanya. Paling nggak beliau ini adalah orang yang sudah mengungkap gitu dan sudah menyerahkan dirinya untuk dihukum kayak gitu. Seperti itu. Yang nyetir siapa saudara-saudara sekalian? Mana Pak Yosep? Mana Pak Yosep? Mana yang mana? Oh, itu Mr. Danu. Danu mengacungkan ya. Luar biasa. Danu mengacungkan tangan. Mantap. Luar biasa Danu, Anda menendang bola begitu kencang sekali, membuat kita jadi histeri, saudara-saudara. Luar biasa Danu. Bisa saja kamu Danu, aduh. Kita lihat itu Danu di sana, saudara-saudara sekalian. Tadi melambaikan tangan kepada kita semua penonton di sini. Ya, sekarang dikumpulkan lagi kepalanya Danu. Apakah yang terjadi sekarang saudara-saudara sekalian? Apakah Alphard ini akan diputar oleh siapa? Kita lihat itu Danu bermake sweater biru, saudara-saudara.